Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat menjalani satu hari lagi tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan masih mau membentuk hidup kita, Tuhan masih mau punya rencana khusus untuk setiap masing-masing hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu, kita akan awali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program Roti Gembala. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau tetap Tuhan pimpin, Tuhan tuntun langkah-langkah kami, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang sama-sama kami akan mendengar, Tuhan urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami semua diberkati melalui firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 6. Kita akan baca Bilangan pasal 6 ayat yang ke-26. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bilangan pasal 6 ini ya, dari ayat 24 sampai 26 ini adalah berisikan doa ya, doa berkat dari para imam kepada jemaat Tuhan ya. Doa berkat dari para imam kepada jemaat Tuhan. Dan di ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, siapa kita di dalam muka bumi ini tidak mencari yang namanya damai sejahtera? Ya, kalau kita bicara tentang kondisi keadaan dunia, semuanya tidak ada yang bisa memprediksikan. Ya, semuanya tidak bisa memprediksikan bahwa dunia ini akan semakin baik. Hidup kita ini akan tenang-tenang saja. Tidak, ya, akan banyak hal peristiwa baik suka maupun duka akan selalu ada dan menghampiri setiap hidup kita. Dan untuk itulah kita perlu yang namanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita itu damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan yang ada. Itu yang kita perlukan. Ya, dunia bisa memberikan kita sukacita. Bisa, ya. Setan pun bisa memberikan kita sukacita, bisa. Tetapi dunia ataupun pihak lain yang memberikan sukacita semuanya terbatas, ya. Bahkan kalau setan yang memberikan sukacita pasti ada sesuatu di baliknya, ya. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan sukacita di dalam damai sejahtera Allah, itu membuat kita tetap kuat, tetap teguh, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga doa ini yang dinaikkan oleh para imam untuk setiap jemaat Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan itu dilimpahi damai sejahtera dari Tuhan. Nah, kita lihat dari ayat ini, paling tidak kita akan belajar 3 poin penting ya, tentang damai sejahtera ini, ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada 3 poin penting dari ayat ini yang akan kita sama-sama dengarkan pagi hari ini. Yang pertama, ya, dikatakan di situ Tuhan menghadapkan wajahnya, ya. Yang namanya berhadapan itu bukan mata akan ketemu dengan mata. Ya, itu yang namanya berhadapan, Bapak Ibu Saudara. Berhadapan itu akan bisa melihat, saya bisa melihat saudara, dan saudara bisa melihat saya dengan jelas.
Itu yang namanya berhadapan. Ya. Kata-kata berhadapan itu menunjukkan satu ada ikatan hubungan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kalau kita punya seorang anak, ya, kita punya anak begitu, katakanlah kita sedang sibuk melakukan satu kegiatan di meja belajar kita, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Tiba-tiba ada anak kita datang dan menghampiri kita dan dia katakan, "Papa, coba lihat ini, Pak. Aku sedang membuat sesuatu." Bapak Ibu Saudara, ada respon orang tua yang kemudian, ya, begitu aja. Noleh sebentar kepada anaknya dengan kata, "Oh ya, bagus." Ya. Tapi ada satu respon yang sebenarnya sangat diidam-idamkan anaknya. Yaitu dengan cara apa? Ketika orang tua itu melihat anaknya meminta kita melihat dia, memperhatikan dia, maka kita sebagai orang tua mulai meninggalkan kursi kita, duduk berjongkok di hadapan anak kita, dan kita mulai menatap wajahnya. Kita menatap matanya. Sama tinggi. Anak itu tidak perlu mendongak melihat orang tuanya yang tinggi, ya, tapi dia bisa melihat sejajar. Dan itu satu sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, satu perhatian yang istimewa dari orang tua kepada sang anak, ya. Dan itulah yang Tuhan lakukan atas setiap hidup kita. Tahukah kita ketika ayat ini mengatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu seolah-olah Tuhan sedang duduk jongkok dan mata kita bisa memandang langsung Tuhan dengan setara. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang luar biasa ketika Tuhan membawa dirinya sejajar dengan kita. Ya. Bukan berarti harga diri Tuhan itu turun sama dengan kita, enggak. Tapi karena dia memperhatikan kita, dia benar-benar memperdulikan kita, dia membawa dirinya sejajar dengan kita, ya, supaya kita bisa memandang Tuhan, ya. Kalau kita melihat Tuhan, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi hidup kita. Sama seperti anak yang merasakan ketika orang tuanya itu berjongkok dan duduk sejajar dengan dia, ya, berhadapan dengan dia sejajar, anak itu akan merasakan betapa orang tuanya sangat sayang sama dia, sangat peduli dengan hidupnya, ya. Ada satu kasih sayang, ada satu perhatian, ada satu hubungan yang dekat, ya, yang dekat antara orang tua dan anak. Demikian juga ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, berarti ada satu perhatian dari Tuhan. Ada satu hubungan yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, bahwa dia rindu untuk dekat kepada setiap kita. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita yang seringkali lari dari Tuhan. Seringkali kita tidak punya kesempatan untuk berdekat-dekatan dengan Tuhan. Berhadap-hadapan wajah kita dengan Tuhan. Kita seringkali disibukkan dengan kesibukan sendiri. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan sudah lebih dulu menunjukkan bahwa dia peduli hadap kita. Mari kita sebagai umat Tuhan responi ini. Ya, kita meresponi dengan benar untuk duduk juga berhadapan dengan Tuhan. Sehingga kita akan dapat merasakan betapa kasih Tuhan, betapa perhatian Tuhan, betapa cintanya Tuhan atas hidup kita. Saya percaya kalau kita orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan hal ini, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita. Ya, Mazmur 27 ayat 8, Daud mengatakan apa? Daud berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Daud menulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 8, di situ dikatakan,
hatiku mengikuti firman-Mu Tuhan. Ya. Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan hatiku ini ikut akan firman-Mu. Apa firman Tuhan yang Daud tahu? Firman itu mengatakan, carilah wajahku. Ya. Carilah wajah Tuhan. Maka apa yang Daud lakukan? Maka ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Biarlah kita seperti ini. Kita perlu tahu bahwa ada satu kerinduan besar dari Tuhan untuk bisa dekat dengan kita. Dan biarlah kita meresponi panggilan Tuhan itu, kerinduan Tuhan untuk kita juga dekat dengan Tuhan. Ya, itu hal yang pertama yang kita bisa belajar. Poin pertama yang kita bisa belajar. Poin yang kedua, dikatakan berikutnya ayat yang tadi, bilangan pasal 6 ayat 26 dikatakan, dan memberi engkau damai sejahtera. Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari ayat ini, Tuhan memberi kita yang namanya damai sejahtera. Ya, sekali lagi damai sejahtera yang diberikan Tuhan bukan damai sejahtera yang bisa dipengaruhi oleh kondisi keadaan. Tidak, ya. Damai sejahtera itu di luar keadaan kita, apapun keadaan kita. Damai sejahtera, kalau benar damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita, tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Ya, damai sejahtera itu meliputi sukacita yang luar biasa. Kita akan merasakan rasa aman. Ya, banyak orang saat ini merasa hidupnya tidak aman. Ya, sehingga orang kaya sekalipun dia gelisah. Hartanya banyak. Ya, mungkin kalau dia sewa security, dia mampu untuk menyewa security. Tetapi untuk masalah keamanan, merasa ketenangan, tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang. Ya, tetapi kalau damai sejahtera Tuhan itu ada dalam setiap hidup kita, maka rasa aman itu tidak perlu dibeli. Tetapi Tuhan berikan rasa aman, ketenangan dalam hati kita, apapun yang kita hadapi. Ya, ini yang Tuhan berikan. Ya, damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Injil Yohanes 14 ayat 27 mengatakan demikian. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan katakan damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan padamu. Ya, Tuhan tidak memberi punya orang lain. Tetapi apa yang Dia punya, yaitu damai sejahtera yang Dia punya sendiri, yang diberikan kepada kita umat-Nya, yang mau dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan, kita akan dilimpahi dengan yang namanya damai sejahtera. Yang pertama kita belajar tadi, Tuhan menghadapkan wajah-Nya. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan, ya, kerinduan Tuhan itu tercurah dari raut wajah-Nya terhadap hidup kita. Dan kalau kita meresponi dengan benar, maka damai sejahtera Tuhan itu diberikan bagi kita. Seperti seorang anak, kalaupun dia harus berjalan di tengah-tengah kegelapan, selama ayahnya, orang tuanya ada bersama-sama dengan dia, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya akan membela dia. Orang tuanya akan menggandeng dia. Orang tuanya tidak akan meninggalkan dia. Ya, dia tahu orang tuanya akan bersama-sama dengan dia. Ya, selama anak itu berjalan dengan Bapa, dia tidak takut. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, poin ketiga kita dapat, kalau Tuhan sudah limpahkan damai sejahtera, Tuhan sudah limpahkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, mari kita menjadi umat Tuhan yang mau membagikan damai sejahtera ini bagi orang lain. Dengan cara bagaimana? Kenalkan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita.
Saya percaya banyak orang di sekitar kita saat-saat ini sedang mencari yang namanya ketenangan hidup, yang namanya kedamaian hidup, yang namanya sukacita yang sejati. Mereka sedang mencari itu. Ya, bahkan mereka rela mengeluarkan banyak uang, ya, untuk mendapatkan itu semua. Tetapi selama mereka tidak mendapatkan dari Tuhan, semuanya itu sia-sia. Tetapi kita yang sudah mendapatkan hari ini, mendengarkan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kebaikan kasih setia Tuhan, kenalkan itu kepada orang lain. Sehingga mereka pun akan menerima damai sejahtera dan sukacita itu dari Tuhan. Bapak Ibu, 3 poin penting ini yang kita belajar dalam Bilangan pasal 6 ayat 26. Ya, sadari bahwa Tuhan rindu kita dekat dengan Dia. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, menunjukkan kasih setia Tuhan. Dan kalau kita respon yang benar, yang kedua, kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui segala peristiwa dalam hidup kita yang tidak enak sekalipun. Damai sejahtera itu akan selalu memberikan sukacita, keamanan, dan ketenangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ya, kalau kita sudah merasakan itu, mari kita bagikan itu bagi orang lain, supaya mereka pun merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kembali kami mendengar bahwa damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu ada menjadi bagian dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk meresponi kasih-Mu Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Engkau, membangun hubungan semakin intim, supaya damai-Mu itu benar-benar tercurah limpah atas hidup kami, dan kami dapat membagikan juga kepada orang lain. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing, dan Tuhan mari pimpin kami sepanjang hari ini, biarlah kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.